untuk berbagi bagaimana Moodle membantu pembelajaran jarak jauh di Institut Teknologi 10 November atau biasa dikenal ITS, terutama setelah pandemi berjalan, yaitu pada bulan Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini sangat erat kaitannya dengan usaha untuk transformasi digital. Ya, blessing in disguise-nya adalah meskipun COVID-19 kita tahu adalah sesuatu yang sangat merugikan, ya terutama mempengaruhi segala sektor kehidupan, tapi kita lihat di sana ada sisi positifnya bahwa transformasi digital di dunia pendidikan berlangsung sangat cepat. Jadi kalau dulu kita memperkenalkan sebuah teknologi baru di pendidikan itu sangat berat, dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau semua dosen atau civitas akademika, contohnya di ITS, itu mau tidak mau harus belajar dan akhirnya benar-benar bisa menguasai Moodle dalam waktu yang singkat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah kisah tentang ITS bagaimana Moodle bisa membantu speed up implementasi transformasi digital dalam menyelenggarakan pendidikan di ITS. Baik, mungkin ini sedikit introduction. Seperti kita tahu, COVID-19 ini adalah sebuah wabah atau pandemi yang sangat luas ya dampaknya ya, menyerang seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa efeknya adalah banyak sekali terjadi penutupan sekolah. Contohnya adalah di Indonesia, itu adalah kita countrywide ya, artinya seluruh negeri ini kita sekolahnya ditutup atau tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran yang offline pada saat pandemi, dan itu tentu saja berdampak sekali pada kegiatan pembelajaran di semua institusi pendidikan, terutama di sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah maupun universitas. Bapak Ibu, perlu kita kenalkan bahwa pandemi ini mempercepat sekali transformasi digital, Bapak Ibu. Saya ingin berbagi kisah di ITS. Dulu di ITS itu sangat susah sekali untuk menyelenggarakan kuliah daring, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali restriksi atau resistensi, terutama dari civitas akademika yang senior, yang menyatakan bahwa ini tidak akan bisa, pembelajaran daring ini tidak akan pernah berhasil dan memberikan kualitas pembelajaran yang sama dengan kelas. Ya, kita sepakat pada beberapa hal. Tapi ternyata berkat adanya pandemi ini semua orang akhirnya belajar dan mau mencoba untuk menguasai bagaimana kira-kira bisa mengutilize tools pendidikan ini untuk mempercepat transformasi digital. Jadi nanti kita sepakat bahwa COVID-19 ini telah mengakselerasi transformasi digital khususnya di dunia pendidikan. Nah, di sini dosen dan mahasiswa akhirnya dipaksa mau tidak mau untuk menerapkan penggunaan perangkat digital sebagai penunjang pembelajaran. Ya, siapa yang mengira ada profesor umur 70 tahun sekarang paling rajin menggunakan kuis di Moodle, Bapak Ibu, atau menggunakan aplikasi mobile-nya MyITS Classroom yang berbasis Moodle di handphone. Ya, kita tidak pernah tahu, padahal dulu dosen-dosen yang istilahnya kalau di Surabaya sepuh ya, sudah berumur itu sangat resist terhadap penggunaan aplikasi, tapi ternyata sekarang mereka merasakan bagaimana nikmatnya mengajar, membuat soal, mengumpulkan tugas pekerjaan dari siswa dengan menggunakan Moodle. Nah, pandemi ini menyebabkan perubahan pembelajaran, akhirnya sekarang dosen dapat berkomunikasi dengan siswa lebih cepat dan efisien dengan chat group, video meeting maupun lewat dokumen sharing. Ya, hal yang dulu sangat kita susah lakukan seperti bagaimana kerja kelompok. Kalau dulu kerja kelompok harus kumpul di satu tempat, sekarang kita bisa buka Google Docs, semua bisa bekerja bersama di sana atau menggunakan aplikasi seperti Miro ya atau Miro yang bisa kita embed nanti di Moodle. Nah, Bapak Ibu, kunci dari pembelajaran digital ini setelah 1 tahun pelaksanaan pembelajaran full daring di ITS itu akan berhasil tuh jika yang pertama itu ada pelatihan atau pendampingan. Kemudian ada sistem atau aplikasi yang mendukung, ya dalam hal ini ITS menggunakan Moodle. Kemudian yang syarat ketiga ada bandwidth yang cukup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harus ada persiapan pembelajaran yang baik. Nah, keempat faktor inilah yang menentukan bagaimana keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, banyak orang yang bertanya, setelah pandemi berakhir nanti apakah kita akan kembali ke kelas konvensional? Ya, saya jamin tidak Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan pernah kembali ke pembelajaran tradisional menggunakan papan tulis. Ya, bahkan papan tulis pasti masih, maksudnya tidak sama sekali menggunakan tools online. Ya, itu kita tidak akan mungkin. Jadi nanti setelah pandemi ini berakhir, akan terjadi perpaduan pembelajaran online dan offline yang sangat baik dan ditunjang dengan infrastruktur digital. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik saat ini bagi institusi Bapak Ibu untuk mencoba mengobservasi perangkat atau tools online pembelajaran apa yang kira-kira bisa fit dengan kebutuhan organisasi pendidikan Bapak Ibu
dan bisa untuk diimplementasikan. Jadi kita tidak akan pernah kembali ke pembelajaran sebelum pandemi. Kita akan nanti meskipun pandemi sudah berakhir, offline kita akan menggunakan atau akrab sekali dengan banyak tools digital. Saya ingin berbagi sedikit bagaimana ITS ini bergelut dengan situasi pandemi ini. Jadi sejak 16 Maret 2020 atau mungkin sekitar 1 bulan lagi ya Bapak Ibu, itu kita sudah genap 1 tahun menutup kampus dan memindahkan semua aktivitas pembelajaran menjadi online. Kita memanfaatkan platform untuk melaksanakan pembelajaran ini Bapak Ibu. Kita pakai platform. Nama aplikasinya adalah MyITS Classroom, ya MyITS. Jadi seluruh aplikasi kita sudah hampir semua proses bisnis memang digital, dan MyITS ini adalah platform atau big umbrella-nya, payung besarnya, dan Classroom ini adalah sub aplikasi yang khusus menangani pembelajaran daring. Kita menggunakan Moodle Bapak Ibu, Moodle 3.8. Di Moodle itu ada banyak feature seperti online meeting, kita pakai 2, bisa pakai Zoom atau Teams, itu nanti preference masing-masing dosen. Kita bisa mengadakan quiz online, kita bisa praktikum online, kita bisa berbagi konten, kita bisa diskusi online, tugas, chat, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah saya capturekan halaman depan dari aplikasi kita MyITS Classroom. Bapak Ibu lihat di sini dalam 1 tahun kita sudah ada 6.524 kelas online. Dari 6.524 itu total ada 60.316 synchronous meetings dan 51.127 asynchronous meeting. Apa itu sinkronus dan asinkronus? Tentu Bapak Ibu pastinya tidak asing. Kalau sinkronus itu dosen dan mahasiswa atau guru dan murid tidak harus berada di tempat yang sama, tapi mereka berada pada waktu yang sama dan berinteraksi. Itu namanya sinkronus. Sementara asinkronus, guru dan siswa tidak harus berada di tempat yang sama dan tidak harus berada di waktu yang sama. Jadi kita pada asinkronus ini, kalau di ITS syaratnya harus ada 3. Dosen harus meletakkan materi belajar, dosen harus menambahkan video dan audio, kemudian dosen harus juga memberikan assessment atau penugasan untuk mengecek sejauh mana pemahaman siswa. Kemudian di sini ITS akhirnya kita mendorong dosen untuk membuat konten pembelajaran daring yang memenuhi standar penjaminan mutu ITS. Nah, kita mengadakan hibah pembelajaran elektronik 2020 Bapak Ibu, di mana ada 350 dosen penerima. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin mendorong dosen untuk membuat konten yang berkualitas. Salah satu kelebihan Moodle itu adalah kita bisa mereuse semua aktivitas kita di kelas ini, kelas tahun ini untuk kelas tahun depannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas konten kelas yang matang di semester ini, maka nanti di semester depan atau di tahun depan Bapak Ibu tinggal mereuse langsung semua aktivitasnya, Bapak Ibu tinggal hadir di kelas untuk mengajar. Semua tugas kuis langsung bisa di-copy dari kelas sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang mendorong seluruh dosen untuk membuat konten pembelajaran elektronik yang standar dan sesuai sehingga nanti bisa di-reuse dan memudahkan dosen tugasnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini juga kita menyediakan juga bantuan ekonomi dan dana pendidikan. Kemudian kita juga memulai program MOOC. Baik, karena ini adalah titik beratnya adalah bagaimana Moodle membantu pembelajaran di ITS, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Moodle ini kita utilize untuk mendukung pembelajaran di ITS. Itu tepatnya memulai memanfaatkan Moodle sejak tahun 2006 Bapak Ibu. Ya, sudah 14 tahun yang lalu kita sudah menggunakan Moodle. Tapi Moodle yang kita gunakan waktu itu masih versi 1.5 dan waktu itu ini masih hal yang baru dan akhirnya digunakan sebatas untuk berbagi konten saja dan melaksanakan kuis untuk mendukung perkuliahan. Nah, pada saat itu karena penggunanya sangat sedikit, kita hanya menggunakan satu server. Ya, satu server. Jadi web dan database terletak pada server yang sama. Jadi kebayang bagaimana rendahnya utilisasi pada saat itu ya, tahun 2006. Nah, ini Moodle 1.5 ini digunakan untuk melayani Akademi ITS mulai dari 2006 sampai 2019. Nah, karena sangat sedikit utilisasinya, total penggunanya selama 13 tahun itu hanya 5.000 pengguna. Nanti akan saya paparkan bagaimana nilainya Moodle yang terbaru nih Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau halaman depannya ini Bapak Ibu bisa menebak bahwa ini masih tampilan UI dan UX aplikasi-aplikasi sebelum tahun 2010 ya. Ini masih versi lama, jadi ini adalah Moodle ITS yang lama yaitu share.its.ac.id. Nah, kemudian
timingnya kita beruntung timing kita tepat Bapak Ibu. Jadi artinya kita sebenarnya tidak menduga akan ada pandemi, tapi kita melakukan evaluasi besar-besaran karena pada tahun 2019 itu Dikti mulai melakukan atau menetapkan bahwa pembelajaran daring meskipun tidak pandemi itu menjadi salah satu poin indikator kinerja dari universitas. Jadi tahun 2019 kita mengevaluasi besar-besaran bagaimana apa platform yang akan kita gunakan, termasuk menganalisa Moodle yang saat itu sudah berjalan. Akhirnya kita putuskan bahwa Moodle 1.6 atau Share ITS ACID ini sudah obsolete. Obsolete itu artinya sudah banyak library yang usang dan tidak bisa kita upgrade, terlalu jauh untuk mengupgrade-nya. Nah, kita untungnya di Februari 2020, kita langsung geser ke Moodle 3.8 yang terbaru saat itu. Ya, kita juga berterima kasih pada mitra, yaitu PCman, yang membantu kita untuk membangun aplikasi My ITS Classroom. Jadi, kita putuskan kita harus shifting segera. Nah, Bapak Ibu, itu termasuk keputusan banyak orang yang bilang tepat, karena kita tidak tahu bahwa ternyata sebulan setelah Februari 2020 ini, kampus kita di lockdown dan untunglah kita sudah pakai Moodle yang terbaru. Bayangkan kalau waktu itu kita lockdown dan kita pakai Moodle yang versi lama 1.6, maka tentu saja pelaksanaan pembelajaran di kampus kami tentu saja akan terhambat. Nah, kita bergeser ke Moodle 3.8 ini di Februari 2020 dengan aplikasi My ITS Classroom. Nah, My ITS Classroom ini akhirnya digunakan sebagai standar aplikasi untuk mendukung pembelajaran di ITS semenjak Februari 2020. Nah, karena kita saat ini sedang memasuki fase lockdown, akhirnya 16 Maret 2020 ini ITS mulai lockdown kampus, sehingga My ITS Classroom ini menjadi backbone, ya, menjadi tulang belakang atau basis utama dari seluruh penyelenggaraan pembelajaran di ITS. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mungkin akan bisa membantu untuk organisasi Bapak Ibu dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat. Kita menggunakan kuadran 4 ini Bapak Ibu, yaitu kuadran bandwidth dan imediasi. Apa itu bandwidth dan imediasi? Jadi bandwidth ini adalah terkait dengan kecepatan akses internet, sementara imediasi ini lebih ke bagaimana mahasiswa atau siswa bisa menjangkau sumber daya pembelajaran. Imediasi itu seperti ketersegeraan, ya, bagaimana kemampuan siswa untuk segera memberikan respon. Jadi kalau ditanya gurunya bisa jawab, kemudian dia bisa segera mengisi kuisnya kalau diberikan kuis dan lain-lain. Nah, ini adalah strategi yang umum. Ini adalah saya ambil dari white papernya Harvard Graduate School of Education. Ini adalah tentang low bandwidth teaching strategy in response to the COVID-19 pandemic. Jadi ini adalah tentang strategi pembelajaran kalau Bapak Ibu mungkin low bandwidth, ya, sebagai respon. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bandwidthnya cukup baik dan imediasi artinya keterjangkauan mahasiswa terhadap gadget dan akses internet itu tinggi, Bapak Ibu bisa pakai ini, kuadran yang pertama. Bapak Ibu bisa pakai video conference dan audio conference. Sementara kalau bandwidth tinggi, Bapak Ibu punya bandwidth yang tinggi, tapi siswa atau mahasiswa keterjangkauan untuk langsung memberikan respon itu rendah, mungkin terhalang bandwidth dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa pakai asinkronus. Ya, apa itu asinkronus? Bapak Ibu bisa merekam video rekamannya Bapak Ibu, mengajar, kemudian dipasang di sistemnya Bapak Ibu, kemudian bisa diakses oleh mereka. Jadi yaitu pre-record video atau pre-record audio. Bagaimana dengan low bandwidth? Kalau low bandwidth tapi high immediacy, jadi Bapak Ibu mengalami kendala bandwidth yang tidak baik, tapi siswa atau mahasiswa bisa memberikan respon dengan cukup baik, maka gunakan metode pembelajaran kolaboratif dokumen atau group chat and messaging. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan seperti Miro, ya, Miro, Google Docs dan lain-lain. Miro itu bagus sekali, ya, dia bisa interaksi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau low bandwidth dan low immediacy yang paling rendah, ini kita bisa memberikan ini. Discussion board with text or image, ya, atau kita pakai email, atau kita pakai membaca reading with text or image. Nah, ini paling yang harus kita hindari karena ini sangat minim interaksi, padahal interaksi itu adalah sangat mendukung pembelajaran. Nah, untungnya semua ini itu bisa difasilitasi dengan Moodle beserta plugin-pluginnya. Nah, kita sudah menganalisa dan akhirnya oke, kita gunakan Moodle saja karena Moodle mempunyai semua feature untuk ini melakukan semua hal di sini. Di My ITS Classroom ini fitur apa saja? Jadi bagaimana My ITS Classroom ini kita highly utilize di ITS, kita utilisasi sangat tinggi sekali untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali fitur yang sering dimanfaatkan oleh dosen. Jadi yang pertama adalah quiz Bapak Ibu. Jadi quiz ini digunakan untuk pengujian dengan berbagai macam fitur,
Contohnya ini ya, contohnya adalah soal pilihan ganda, kemudian soal true or false, soal pencocokan, isian singkat, dan yang paling disukai adalah auto grading Bapak Ibu. Jadi setelah ujian, kita tinggal klik Excel download grade-nya, nilainya sudah siap, langsung kita push ke SIM akademik. Jadi tugasnya menjadi mudah. Kemudian ada juga content sharing, ya. Jadi dalam 1 tahun saja itu ITS kita rekap ada sekitar 4.500 quiz yang diselenggarakan oleh seluruh dosen di ITS untuk mahasiswanya. Jadi ini jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian content sharing yang juga digunakan untuk berbagi slide, PDF, dan material lainnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh quiz ya, contoh quiz di mana salah satu feature quiz dari Moodle ini yang paling saya suka itu adalah dia bisa mengacak urutan soal dan mengacak urutan jawaban. Ya, seperti itu. Dan ini sudah kita integrasikan dengan Safe Exam Browser, sehingga ketika siswa atau mahasiswa ujian, dia tidak bisa membuka aplikasi lain. Layarnya terkunci untuk mengerjakan tugas saja. Nah, juga content sharing di sini saya sering merekam pengajaran saya, kemudian nanti saya pasang di sana. Ini termasuk kuliah asinkronus Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan pakai sekarang kebetulan saya mengajar di Teknik Informatika. Saya mengajar pemrograman dengan saya rekam. Jadi selain saya berinteraksi di kelas, saya juga memberikan penjelasan dengan materi yang pre-record gini seperti ini. Jadi ini adalah terkait dengan content sharing. Nah, yang sangat saya sukai dari Moodle ini adalah saya cukup membuat materi kuliah yang sangat matang di tahun pertama saja. Di tahun kedua saya bisa santai Bapak Ibu. Saya tinggal reuse saja materi dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Itulah kelebihan Moodle. Karena itu saya sering bilang ke dosen-dosen di ITS, ngajar online itu yang berat tahun pertama saja. Karena tahun pertama kita harus menyiapkan konten yang matang dan baik sekali. Tapi tahun ke depan dan berikut-berikutnya tugas kita sebagai pengajar akan sangat mudah karena semua konten sudah siap. Kita tinggal mengupdate saja dengan konten terbaru seperti itu. Nah, itu adalah 2 feature yang cukup sering yang banyak digunakan, yaitu quiz dan content sharing. Feature berikutnya adalah assignment, Bapak Ibu. Assignment ini digunakan untuk pengumpulan tugas. Nah, mohon maaf kalau assignment ini ada banyak. Ini saya salah ketik, mohon maaf. Ini ada terdapat 8.000 assignment di ITS dalam 1 tahun saja. Kemudian Zoom meeting, kita ada Zoom meeting juga digunakan untuk melakukan pembelajaran sinkronus. Total terdapat 60.316 Zoom meeting sejak Februari 2020 di ITS saja. Nah, kebetulan kita berlangganan juga Zoom, dan Zoom ini kita integrasikan dengan Moodle, yaitu MyITS Classroom. Nah, assignment seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap UTS dan UAS, saya selalu mengaktifkan Zoom untuk melihat siswa mengerjakan pengerjaannya. Jadi saya minta kamera diarahkan ke siswa dan ke kertas yang mengerjakan. Kemudian di akhir ujian, saya minta mereka untuk melakukan memfoto pekerjaannya atau men-scan pekerjaannya, kemudian diunggah. Nah, kelebihannya Moodle ini sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil pena, kemudian nanti pena digital ya tentunya. Kemudian mencoret-coret, misalkan bagian yang salah Bapak Ibu bisa tandai merah, 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 merah. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan nilainya. Seperti itu. Jadi kalau dulu kita harus mengumpulkan kertas, ya sehingga rumah saya dulu penuh kertas ujiannya mahasiswa. Saat ini saya cukup mengumpulkan kertas versi digitalnya sini aja dan bisa saya coret-coret. Kemudian saya berikan penjelasan yang betul bagaimana. Kemudian ini akan menjadi feedback untuk mahasiswa. Dan inilah assignment Bapak Ibu. Tentu saja kalau Zoom meeting seperti ini, saya juga menyelenggarakan perkuliahan. Biasanya saya 60-70% saya gunakan Zoom meeting, 30%-nya saya gunakan menggunakan asinkronus seperti itu. Jadi di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa lewat Moodle, ya Moodle yang terintegrasi dengan Zoom. Kemudian mahasiswa juga bisa men-share screen-nya ketika saya meminta mereka untuk mendemokan tugasnya atau programming. Nah, fitur berikutnya yang sering dimanfaatkan adalah video interaktif H5P, Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah saya siapkan karena harapannya ini akan bisa saya gunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti apa video interaktif H5P? Jadi, ini digunakan untuk berbagi materi asinkronus, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu misalkan punya video, rekaman, Bapak Ibu merekam bagaimana Bapak Ibu mengajar dengan PowerPoint, kemudian nanti di sela-selanya Bapak Ibu bisa letakkan pertanyaan. Nah, keunggulannya H5P ini adalah videonya tidak bisa di-forward, Bapak Ibu. Jadi, ini sudah saya kunci, mahasiswa tidak bisa mem-forward atau menggeser-geser timeline-nya ini. Jadi dia harus mengikuti videonya, kemudian pada waktu-waktu tertentu akan keluar pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus diisi oleh mahasiswa. Jika pertanyaan ini salah, dia akan kembali ke beberapa detik atau beberapa menit sebelumnya dan mengulangi, dan baru bisa lanjut ketika mahasiswa menjawab benar pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini sekalian bisa memastikan bahwa mereka sudah menyelesaikan video pembelajaran ini sekaligus memahami apa yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah
pemanfaatan video interaktif H5P yang ada di Moodle, dan ini sudah cukup banyak sekali dosen yang membuat ini untuk melakukan pembelajaran. Nah, ada juga embedded content Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan mungkin kalau Bapak Ibu memerlukan. Embedded content itu bagaimana kita bisa mengambil konten dari website lain atau tools lain, kita masukkan ke Moodle. Nah, ini sangat mendukung, terutama ketika saya ingin memasang video YouTube atau simulator interaktif untuk mendukung praktikum daring, seperti pet.colorado.edu. Nah, ini digunakan di ITS Bapak Ibu. Ini adalah contoh simulator elektronik namanya Pendulum Lab untuk praktikum pendulum di fisika dasar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembed aplikasi dari pet.colorado.edu ini, Bapak Ibu pasang di Moodle-nya. Kemudian nanti tugasnya guru dan dosen itu hanya membuat skenario pengujiannya. Jadi sekarang misalkan atur massa beban menjadi sekian, kemudian lengannya atau talinya ini panjangnya sekian, kemudian amati, kemudian gravitasinya gunakan gravitasi yang non standar, misalkan diperberat gravitasinya. Kemudian bagaimana pergerakannya? Nah, ini semuanya interaktif Bapak Ibu. Jadi nanti dosen dan guru tugasnya hanya membuat alur praktikumnya saja. Nanti mahasiswa atau dosen, mahasiswa atau murid bisa melakukannya dan kemudian mencatat hasil-hasil dari praktikumnya seperti ini. Ini banyak sekali. Di PET ini ada sekitar hampir 200 ya praktikum, dan itu semuanya bisa kita manfaatkan. Baik itu ada pendulum, ada gerak peluru, ada praktikum kimia, praktikum biologi terbatas sih, tapi lumayan banyak Bapak Ibu, terutama terkait dengan genetika seperti itu. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk praktikum. Jadi ini sangat disukai karena untuk menggantikan praktikum yang ada di ITS. Baik, bagaimana dengan statistiknya dan infrastrukturnya? Mungkin saya ingin memberikan gambaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang prefer di cloud, ya itu adalah memang sangat baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meletakkan aplikasi pendukung pembelajaran ini atau learning management system ini di cloud, tentu saja ada jaminan ketenangan ya Bapak Ibu, karena mereka bisa growing dan shrinking ya, scale up sama scale down infrastrukturnya sesuai dengan jumlah penggunaan. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana statistik kunjungan di ITS ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ada pattern-nya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada puncaknya ada 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena, mohon maaf, ini ada 11 Bapak Ibu. Karena kita mulai pandemi itu pada saat kita memasuki pekan kelima perkuliahan. Jadi di sini ada 11 puncak yang menandakan ini ada 11 minggu penggunaan. Nah, puncak-puncaknya ini adalah pada saat hari Selasa, Rabu, Kamis Bapak Ibu. Lembahnya ini adalah pada hari Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu, Senin Selasa Rabu, Kamis, nah turun lagi Jumat Sabtu Minggu, Senin Selasa Rabu Kamis seperti itu. Dalam satu hari itu pada waktu semester genap ini awal-awal pandemi ini penggunanya maksimum satu hari bisa 15.000. Nah, pada saat semester yang kemarin, mohon maaf ini saya salah menuliskan. Ini harusnya mulai bulan September sampai Desember. Pada bulan September sampai Desember kemarin ya penggunaannya seperti ini Bapak Ibu, langsung meningkat karena kenapa? Pada saat liburan semester ini kita adakan training yang cukup banyak bagi dosen supaya dosen bisa menggunakan MyITS Classroom, dan hasilnya adalah seperti ini. Rata-rata penggunaan kita adalah 25.000 puncaknya per hari, 25.000 pengguna. Kemudian ya mayoritas menggunakan laptop ya, agar bisa memanfaatkan semua fitur di Moodle, mayoritas menggunakan laptop. Nah, tren penggunaannya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah hari Minggu, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus menurun gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah tren penggunaannya mingguannya. Nah, dalam masa perkuliahan kita pengunjung total itu adalah sekitar 20.000 per hari. Nah, pengunjung bersamaan itu mengalami puncak ketika UTS dan UAS, kita bisa menangani hingga 3.000 pengguna ujian bersamaan Bapak Ibu. Jadi pada saat UTS UAS, kita gunakan ini untuk ujian bersamaan bisa sampai 3.000 pengguna. Nah, tentang infrastruktur kita tidak menggunakan cloud, karena kita menggunakan data center ITS sendiri. Kami menggunakan on-premise di data center ITS. Kami menggunakan total 10 server, di mana ada 1 load balancer, kemudian ada 6 web server dengan 4 cores, masing-masing 16 GB RAM. Kemudian ada 1 database MySQL server, kita pakai 16 cores dan 64 GB RAM. Ada 1 database Redis untuk menyimpan session, dan ini storage penyimpanan. Nah, ini yang storage penyimpanan besar sekali Bapak Ibu. Satu semester kita butuh 3,2 tera Bapak Ibu. Ini untuk menyimpan slide sama tugas-tugas seluruh perkuliahan di ITS. Jadi bayangkan satu semester kita menghabiskan hard disk sebesar 3,2 terabyte atau sekitar 3.200 giga untuk menyimpan seluruh perkuliahan di ITS. Nah, selain infrastruktur ini,
Untuk mobile apps, kita juga menggunakan mobile apps, tapi mobile apps ini memang penggunaannya masih menuju untuk banyak ya, belum banyak sekali Bapak Ibu. Jadi jumlah unduhnya adalah 5.400 tepatnya, atau sekitar 30% dari total mahasiswa dan dosen. Nah, apps-nya adalah MyITS Classroom. Di sini mahasiswa bisa unggah tugas, mengunduh materi, ikut kuis, mengikuti perkuliahan sinkronus pakai Zoom, kemudian mengakses konten asinkronus, dan lain-lain. Nah, ini aplikasinya seperti ini Bapak Ibu untuk MyITS Classroom. Jadi Moodle itu juga menyediakan aplikasi mobile-nya yang sudah kita customize untuk serupa dengan MyITS Classroom. Nah, kedepannya bagaimana pemanfaatan Moodle di ITS? Yang pertama, saat ini kita sedang membangun Massive Open Online Courses, ya mungkin akan kita launching di akhir bulan ini. Ini adalah MOOC nilai terbuka untuk seluruhnya, tidak hanya internal ITS saja. Tahap finalisasi, dan nanti akan kita luncurkan di Februari 2021. Kita sudah membuat konten yang sangat masif, Bapak Ibu. Nanti akan ada sekitar 150 perkuliahan yang bisa diakses oleh umum. Nah, MOOC nanti akan kita gunakan Moodle juga untuk platformnya. Di sana ada modul pembayaran, kemudian ada modul pencetakan sertifikat, dan lain-lain untuk MOOC. Nah, kita juga utilize MyITS Classroom atau Moodle-nya ITS ini untuk pelaksanaan tes TPA dan TOEFL. Nah, MyITS Classroom ini sudah dimanfaatkan lebih lanjut juga untuk pelayanan tes potensi akademik dan TOEFL bagi internal ITS maupun umum. Nah, di bulan Januari, Februari saja kemarin kita sudah melakukan 5.400 tes TOEFL, Bapak Ibu. Jadi 5.400 peserta itu sudah kita fasilitasi dalam 2 bulan untuk melaksanakan tes TOEFL via MyITS Classroom. Nah, selanjutnya karena kita sudah cukup kita sudah evaluasi, kemudian bagaimana ternyata hampir seluruh dosen ITS sudah sangat mahir menggunakan Moodle dan MyITS Classroom, akhirnya kita karena sudah diizinkan, istilahnya ada perat PJJ, tapi kita pakai PJJ berbasis MK. Jadi ITS akan membuka program pendidikan jarak jauh, tapi bukan berbasis prodi, tapi berbasis MK, Bapak Ibu. Nah, PJJ ini akan mengutilize MyITS Classroom, Moodle tentu saja. Jadi karena kita sudah kita lihat kemampuan dosen sudah cukup baik atau di atas rata-rata, rata-rata semua dosen sudah bisa membuat kuis, bagaimana mengunggah konten di YouTube dan di embed dan lain-lain, maka kita akan membuka PJJ pasca sarjana berbasis mata kuliah. Dan ini semuanya akan dilakukan via Moodle atau MyITS Classroom. Seperti itu bagaimana kita highly utilize Moodle untuk mendukung proses pembelajaran di ITS. Nah, ini mungkin ada sedikit hasil survei singkat kami paparkan ke Bapak Ibu, tapi ingat survei singkat ini bukan survei yang baru saja, tapi pada Agustus 2020. Jadi setelah kita menggunakan Moodle atau setelah 5 bulan setelah pandemi, kita adakan survei dan hasilnya seperti ini memang Bapak Ibu. Tapi ini tahun lalu ya, yang hasil tahun ini kita belum tutup surveinya dan masih berjalan. Jadi kita tanya sebelum masa COVID-19 memang 88% dosen itu selalu mengajar di kelas. Hanya sekitar 11% dosen di ITS yang menggunakan LMS, pembelajaran Moodle. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi 68%-nya itu 68%-nya tidak pernah pakai sama sekali. 12% yang tidak pernah sama sekali ngajar online. Seperti ini. Ini adalah sebelum masa pandemi atau COVID-19. Nah, setelah COVID-19, ternyata hampir semuanya langsung menggunakan LMS, ya, menggunakan LMS. Kebanyakan pakai laptop, kemudian menggunakan kombinasi antara laptop dan aplikasi mobile adalah 41% dosen. Kemudian koneksi yang digunakan saat kuliah, kebanyakan dosen menggunakan WiFi, dan ada juga yang tethering dari handphone, dan ini menggunakan berbagai koneksi. Nah, ini sekali lagi ini adalah survei tahun bulan Agustus 2020. Kalau yang Desember 2021 ini hasil surveinya memang 90% dosen sudah pakai Moodle, Bapak Ibu. Nah, dengan 5 bulan pandemi saja itu bisa meningkatkan angka penggunaan atau dosen yang melek online, ya Bapak Ibu, dosen yang melek online dari 11% itu menjadi 72%. Mereka sudah bisa menggunakan Moodle. Jadi dari 7 kali lipat dosen yang bisa menggunakan Moodle. Dan ini tentu saja hasilnya akan berubah lagi menjadi semakin tinggi di bulan Desember kemarin. Nah, ini kemudian kita lihat juga ada 58% dosen yang juga memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembelajarannya. Kemudian ini adalah kombinasi. Kita lihat Bapak Ibu, tidak semua dosen menggunakan Zoom. Yang mayoritas 75% adalah menggunakan gabungan keduanya. Jadi menggunakan Moodle
untuk berbagi konten asinkronus sekaligus menggunakan Zoom juga, yaitu 15%. Nah, menurut dosen itu ada sekitar 62% yang merasa bahwa adanya Zoom dan Teams di MyITS Classroom itu atau di Moodle itu sangat mendukung pembelajaran. 25% biasa saja dan ini tidak mendukung. Ya, mungkin yang tidak mendukung memang karena lokasinya yang mungkin tidak stabil ya untuk koneksi internetnya, seperti itu. Nah, yang tidak menggunakan Zoom ini memang kita tengarai menggunakan Teams karena kita juga melakukan integrasi dengan Teams. Nah, ini juga ternyata cukup 5 bulan saja itu sudah ada 46% dosen yang bisa melakukan perekaman secara mandiri dan mengunggah konten perkuliahannya di Moodle. Seperti itu. Nah, ini kalau mode perkuliahan yang paling banyak digunakan adalah ini interaksi diskusi langsung, kemudian interaksi berbasis teks, berbasis media sosial, kemudian melalui media diskusi di LMS. Nah, ini 5 bulan setelah pandemi atau bulan Agustus itu sudah 76% dosen bisa membuat assignment dan quiz. Nah, sisanya di bulan Januari kemarin kita sudah survei di atas 90% dosen sudah bisa pakai quiz dan assignment. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Moodle membantu sekali pembelajaran di ITS. Nah, pada akhirnya bisa kami simpulkan setelah 1 tahun kita melakukan pembelajaran daring ini, bisa kita bilang bahwa, mohon maaf, ya ITS telah mengimplementasikan Moodle sebagai backbone untuk pelaksanaan pembelajaran, khususnya semenjak pandemi COVID-19. Nah, MyITS Classroom ini, aplikasi yang berbasis Moodle di ITS, telah diutilisasi dengan sangat tinggi oleh sivitas akademik di ITS. Nah, banyak fitur dan plugin yang telah dimanfaatkan dari MyITS Classroom atau Moodle ini, baik itu content sharing, quiz, assignment, Zoom meeting, Teams meeting, dan lain-lain. Nah, lebih lanjut, selain untuk pembelajaran internal, Moodle di ITS juga dimanfaatkan untuk MOOC, kemudian kita juga mengadukan ujian TOEFL, ujian TPA, dan juga banyak hal yang bisa kita gunakan dengan Moodle. Baik, ya, itu tadi mungkin sharing saya bagaimana Moodle telah membantu kami untuk melakukan transformasi digital dan mendukung kegiatan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bagus atas presentasinya tentang Moodle sebagai pendukung pembelajaran jarak jauh dan juga sudah sharing bagaimana pemanfaatan Moodle di ITS, bahkan udah untuk S2 dan S3 juga ya nantinya untuk pembelajaran jarak jauh. Yeah. Oke, nanti saya mau mengingatkan kembali bagi para yang sudah datang di acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Bapak Bagus, bisa nanti ditulis aja di kolom chat, karena akan dibacakan di akhir sesi di sesi Q&A. Baik, selanjutnya akan ada sesi kedua dari Pak Poni Halim. Pak Poni Halim adalah VP of Technology dari PCMan, yang pada hari ini akan sharing tentang membangun aplikasi e-learning berbasis mobile dengan Moodle, yang kemudian akan dibantu oleh Andrian Hartanto untuk sesi demo. Untuk Pak Poni Halim, saya persilahkan. Ya, terima kasih Medina. Ya, kenalkan nama saya Poni Halim. Sound check dan screen check. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, Bapak Ibu. Sedikit gangguan teknis di depan. Ya, di sesi saya ini, kenalkan nama saya Poni Halim, ya, sebagai VP of Technology dari PCMan. Dalam sesi pendek ini saya mengenalkan mengenai PCMan sendiri dan tentunya dari berbagai fitur yang ada ya di dalam Moodle, kita hari ini highlight lebih kita tonjolkan mengenai mobile learning ya. Nah, jadi pengenalan singkat bagi yang belum mengenal PCMan. PCMan adalah Moodle partner untuk Certified Service Provider. Jadi kita bisa dibilang mewakili Moodle di Indonesia ya. Kita adalah member aktif dari Moodle, ada sekitar 100-an partner di seluruh dunia, dan untuk Indonesia kita adalah satu-satunya. Dan kita juga adalah teknologi vendor dari Microsoft, dan juga berbagai teknologi yang mendukung solusi e-learning lainnya. Tadi sudah dikenalkan, terima kasih kepada Pak Bagus yang sudah sharing luar biasa ya, mengenai pemanfaatan Moodle di ITS, dan apa itu Moodle, saya yakin kita semua sudah mengetahuinya. Pada dasarnya, Moodle ini adalah Open and Extensible LMS. Artinya dia
by out of the box sudah memiliki fitur yang lengkap end-to-end, tetapi bisa dikembangkan ya dengan berbagai plugin dan bisa diintegrasikan ya. Dalam contohnya tadi di ITS sudah diintegrasikan dengan sisi informasi akademisnya dan berbagai plugin online learning seperti online meeting ya, conference meeting tool seperti Microsoft Teams dan Zoom ya, semuanya sudah dipakai ya. Dan sebenarnya model ini masih bisa di-expand dengan lebih jauh lagi. Model ini sekarang sudah memiliki hampir 100 partner di seluruh dunia, salah satu di Indonesia adalah PCMan, dan plugin yang tersedia itu sudah mencapai 1.000 lebih ya, dan Moodle sendiri aktif melakukan sertifikasi dan memoderasi forumnya agar plugin-plugin ini makin stabil dan bisa dipakai untuk meleverage ya semua teknologi terbaru ya, maupun berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi lain. Ya, kita boleh dibilang sudah bisa sebagai Moodle Certified Partner ya, kita bisa membantu Bapak Ibu jika ada yang membutuhkan solusi-solusi seperti yang sudah beberapa mungkin sudah di-sharing oleh Pak Bagus. Terima kasih tadi. Kita bisa membangun API integrasi dengan sisi informasi akademik, memberikan konsultasi bagaimana membangun suatu sistem Moodle yang handal yang bisa menghadapi users sampai ribuan user sekaligus ya, dan juga theme customization ya. Nanti kita bisa share sedikit berbagai hal yang kita bisa lakukan lebih jauh dan juga integrasi dengan berbagai aplikasi. Dan tentunya terakhir adalah mobile apps, mobile application branding yang menjadi topik utama dari sesi presentasi kita hari ini. Ya, dari survei awal sebelum adanya adanya webinar ini kita adakan, walaupun utamanya kita tuju untuk mobile learning, kita melihat juga bahwa banyak dari institusi pendidikan ya yang sekarang ini dari hasil survei yang kita dapat sebelum adanya webinar ini masih banyak yang bergelut dengan masalah performance atau stabilitas. Artinya bagaimana caranya si Moodle ini bisa kuat ya menghadapi concurrent user yang banyak ya. Kita tahu sekarang memang prihatin kita di masa pandemi ini, di mana seluruh proses learning sudah diubah menjadi study from home ya. Tentunya mau nggak mau ya sistem e-learning LMS ini menjadi tulang punggung dari setiap proses delivery pembelajaran dalam setiap institusi. Nah, jadi di sini kita share, Pak Bagus sudah men-share bagaimana Moodle itu lebih dari capable ya untuk mendeliver hal tersebut. Dan di sini saya mau share sedikit beberapa optimization yang kita bisa lakukan ya terhadap Moodle kita. Jadi Moodle karena dia berbasis open source, kita tahu kita bisa install, kita bisa jalankan, kita bisa pakai, tetapi apakah kita sudah benar-benar memakai semua yang si Moodle ini bisa offer? Nah, saya bagi menjadi 4 kelompok besar ya. Yang pertama adalah upgrade ke versi terbaru. Yang kedua, kita bicara mengenai uptime sedikit. Ketiga, integrasi, dan spotlight hari ini yaitu apa itu mobile app, mobile application. Ya, kenapa upgrade? Tadi Pak Bagus sudah share juga. Kenapa Moodle-nya perlu di-upgrade ke versi terbaru? Ya, untuk mendapatkan performance, stabilitas, dan juga semua fitur-fitur yang tersedia di dalam Moodle ya. Dan juga scalability memang lebih tinggi ya. Dengan Moodle versi baru ini kita bisa membangun dia di dalam suatu distributed model yang nanti akan saya jelaskan. Tapi idenya adalah juga dengan meng-upgrade ke Moodle versi terbaru, jadi available untuk kita semua plugin theme terbaru yang ada. Ya, jadi kalau Moodle Bapak Ibu ada yang tampilannya ya maaf pasti jadul gitu ya. Nah, ini Moodle tidak harus seperti itu lagi ya. Moodle ini sudah tersedia dengan theme yang benar-benar bisa membuat Moodle kita menjadi cantik estetik ya. Ini beberapa contoh yang ada yang kita bisa highlight ya. Dan bahkan untuk yang modern look ya seperti ini juga ada sekarang yang tim bernama Bright. Nah, kalau yang paling banyak dipakai, yang paling kita bilang topnya memang adalah Advisor ini. Ya, ini adalah Advisor dan juga dari Move. Anyway, tujuan yang kita upgrade adalah H5P sekarang sudah built-in di dalam Moodle versi terbaru. Tidak perlu lagi kita menginstal plugin-nya. Nanti rekan saya Andrian akan mendemokan H5P dan beberapa fitur lainnya. Ya, kemudian Save Exam Browser itu juga sekarang sudah built-in di Moodle versi terbaru. Ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan ujian online dengan lebih terkendali.
Ya, ini baik sekali diterapkan di lab di dalam institusi kita. Jadi misalnya pada saat ujian, komputer-komputer lab itu sudah di-define, maksudnya sudah di-install dengan Safe Exam Browser, jadi sehingga exam-exam tertentu itu cuma bisa jalan lewat komputer-komputer itu, ya, sehingga memudahkan proses administrasi ujian, ya, dan juga Safe Exam Browser ini pada saat jalan itu dia menjadi satu-satunya browser yang aktif. Jadi tidak memperbolehkan ada aplikasi lain yang jalan di komputer tersebut. Jadi juga menghindari adanya ya kecurangan, gitu ya. Menjauhkan ya murid-murid kita dari godaan untuk melakukan kecurangan. Ya, yang kedua, nah ini yang berdasarkan hasil survei kita juga melihat ya banyak yang mengalami kendala ini ya. Ya kita juga seperti Pak Bagus sudah share tadi, di mana ITS sudah mampu ya menghandle user yang terus bertambah setiap hari ya. Pada satu saat pernah terukur itu 3.000 concurrent user ya. Kita juga pernah membantu satu institusi lain ya, itu mereka bahkan sampai sempat mencapai 9.000 ya, 9.000 hit concurrent users pada saat sedang ramai-ramainya, terutama pada saat pandemi dan ujian ya. Itu kita juga membantu mereka untuk mengoptimasi sistem modelnya. Sama juga apa yang dikerjakan, kita upgrade ke model versi terbaru, kemudian kita optimize sistem yang ada, dengan infrastruktur yang mereka miliki, mereka menggunakan Azure Cloud waktu itu, dan kita juga membantu mereka mengintegrasikan ke sisi informasi akademisnya agar proses enrollment, ya, class assignment, dan juga grading itu bisa otomatis. Dari sisi informasi akademis akan mengenroll Moodle, dan hasil pembelajaran, hasil grade-nya Moodle akan dikembalikan ke sisi informasi akademis. Jadi tidak perlu lagi ada manual work ya. Secara umumnya, kita di Pak Bagus juga udah share ya mengenai infrastrukturnya. Pada dasarnya, kalau kita ingin memiliki suatu sistem model yang dapat menghandle users lebih dari 1.000, ya, lebih dari 700. Biasanya kalau concurrent usersnya sudah mencapai 500-700, sistem model yang monolitik artinya single server, baik itu VM, on-cloud ataupun on-premise, nggak masalah. Single VM, kita tambah aja core dan RAM-nya sebesar-besarnya, itu umumnya tidak akan bisa menghandle lebih dari 1.000 ya. Bahkan di atas 700 sudah akan down ya. Karena memang modelnya sudah didesain kalau untuk scalability, kalau ingin menghandle users yang lebih besar, memang harus menggunakan sistem distributed. Sistem distributed ini secara umum seperti ini, yaitu ada load balancer di depan, dan model apps-nya itu ada banyak. Ya, kalau di ITS tadi di-share sudah menggunakan 6 ya. 6 web apps. Itu bisa dikembangkan sampai 32 web apps, bahkan bisa lebih ya dengan load balancer yang lebih khusus lagi. Dan kemudian di belakangnya bukan melulu database saja, tetapi storage, performance dari storage perlu dioptimize, dan caching itu sangat penting ya, menggunakan Redis Cache itu akan sangat penting di dalam infrastruktur model ini untuk dapat menghasilkan suatu model sistem yang memang bisa menghandle concurrent users yang lebih besar. Ya, dalam konteks webinar ini mungkin kita tidak bisa bahas banyak gitu ya. Mungkin kalau suatu hari kita adakan workshop mungkin bisa, tapi jika ada yang butuh informasi kita bisa kirimkan reference model desain ini ya kepada yang berminat. Ya. Dan tentunya juga PCMan siap membantu jika memang membutuhkan teknologi vendor untuk membantu mendevelop sistem ini. Ini terakhir kali adalah yang pernah kita ukur ya dalam lab kita dengan 2 unit, yaitu waktu itu dengan load balancer yang standar ya. Kemudian dapat menghandle sampai 1.200 concurrent user ya. Waktu itu ini adalah hasil dari lab kita yang sudah pernah kita uji ya. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi tergantung dari hardware yang kita resources yang kita miliki saja, baik itu hardware on-premise maupun on-cloud. Nah, poin ketiga juga sebelum kita masuk ke apps adalah bahwa di model ini kita itu bisa kawasan Jalan Raya Serpong tools ya, dengan Zoom dan Teams ya. Kita juga pernah menerima yang integrasi dengan Webex walaupun nggak populer ya. Kita bisa integrasi dengan Office 365 maupun G Suite tergantung dari sistem autentikasi yang dipakai dalam setiap institusi ya. Masing-masing punya kelebihannya ya. Tapi yang paling penting yang saya mau highlight di sini adalah pada saat kita mengintegrasikan dengan Office 365, artinya seluruh fitur Office 365 itu sekarang menjadi available di dalam Moodle. Sambil contoh PowerPoint ya. PowerPoint itu kalau kita
taruh di Moodle, diakses oleh learner, itu kan harus di-download ya oleh sang student kita ya. Tapi kalau kita integrasikan ke Office 365, karena di dalam Office 365 ada PowerPoint Viewer, maka PowerPoint itu sekarang bisa menjadi embedded di Moodle, tidak perlu di-download lagi. Bahkan animasi yang ada di PowerPoint pun bisa jalan di dalam frame-nya Moodle sendiri. Bahkan kita bisa menghilangkan tombol download-nya ya. Dan kemudian video tentu kita bisa menggunakan H5P atau kalau di Office 365 bisa menggunakan Microsoft Streams. Nah, kalau begitu pula di G Suite, kalau kita sudah integrasi ke Google Suite, maka fasilitas yang ada seperti di Google Drive-nya, fasilitas Google Docs-nya itu menjadi available juga di model kita, gitu ya. Jadi mengenhance model kita, salah satunya adalah mengintegrate ya dengan tools-tools yang ada. Ya tentunya Zoom dan Teams itu sudah di-share juga sekarang menjadi sangat penting sekali. Boleh dibilang kita menjadi standar kita di dalam deployment model kita sekarang ya, dari PCMan kepada setiap institusi. Maka Zoom itu minimal, Zoom dan Teams itu wajib pasti diminta oleh semua institusi. Ya, ya kita bisa integrasi dengan sisi informasi akademis, baik yang custom, ya kalau di ITS custom build ya dibangun oleh Civitas ITS sendiri, luar biasa. Tapi ada juga yang menggunakan sisi informasi akademis yang sudah jadi ya, misalnya Oracle PeopleSoft Campus Solution, itu juga kita bisa integrasikan. Bagi yang tertarik dengan sistem exam ini, Safe Exam Browser oke, bisa jalan di lab sekolah. Tapi kalau kita benar-benar mau punya ujian, sistem ujian yang bisa di-take oleh student kita dari rumah, sama sekali nggak perlu datang ke kampus, dan mau aman. Apakah ada solusi yang lebih enhanced dari Safe Exam Browser? Ada, namanya itu adalah Online Exam with AI Proctor. Ini adalah plugin yang tersedia dari Talview, tapi memang ini tidak gratis, jadi kita setiap kali ujian perlu bayar kreditnya, tapi dia akan melakukan suatu proctoring itu maksudnya pengawasan, ya. Software setelah diinstal di komputer dari user, itu dia otomatis pada saat ujian akan mengajukan kamera, mikrofon juga akan otomatis merekam, ya. Kemudian dengan seperangkat aturan, dia juga akan ada proses AI yang mengenali gerak-gerik dari sang student pada saat exam tersebut. Apakah dia meninggalkan layar komputer, apakah dia memalingkan wajah terlalu lama, atau dia terlihat berbicara dengan orang lain. Itu semua akan men-trigger ya flag, ya. Flagnya bisa menjadi kuning, kalau parah bisa menjadi merah, artinya kemungkinan besar terjadi proses kecurangan. Integrasi dengan Teams dan kemudian integrasi dengan Zoom, ya itu semuanya bukan sekedar kita bisa mendapatkan online meeting, tetapi ada menunya sendiri di dalam Moodle administrasi. Ya. Di Zoom ini contohnya ini adalah bentuk report di mana setelah integrasi dengan Zoom kita bisa mendapatkan kapan nih sang user itu join jam berapa dan dia leave jam berapa. Jadi kita bisa mendapatkan laporannya pada saat Zoom session kemarin absensi mereka itu bagaimana. Nah, itu semua bisa ditarik dari Zoom dan masuk ke dalam reportingnya Moodle. Jadi bukan sekedar menjadwalkan kapan ada suatu Zoom session. Ya. Kita pernah membantu juga institusi Nusantara dalam membangun sistem yang terintegrasi dengan Teams dan Zoom dan juga lengkap dengan integrasi ke SAP dan juga memiliki mobile apps yang sudah di-branded ya, sama seperti ITS tadi. Poin terakhir sebelum saya masuk ke mobile apps itu adalah analitik. Ya. Jadi salah satu plugin yang kita PCMan juga adalah authorized reseller dari IntelliBoard. Kita bisa meng-tag ya kemampuan analitik dari Moodle untuk mendapatkan report dan analisa. Jadi ini bukan report statik, ini adalah report yang benar-benar sudah dynamic. Bisa di drill down ya. Jadi kalau kita dekatkan misalnya, maaf ini karena layar ya, kita bisa dekatkan ke satu pie chart, kita klik itu akan keluar statistik-statistik yang lengkap. Statistik ini sudah di-define oleh IntelliBoard dari pengalaman puluhan tahun ya membangun intelligence report bagi Moodle. Jadi kita bisa mengambil komponen-komponen yang sudah jadi untuk mendapatkan tren pembelajaran dari institusi kita. Ya, kalau yang ingin menggunakan analitik lain juga bisa, ya selain IntelliBoard, misalnya Office 365 Power BI ataupun Tableau. Nah, saya share sedikit lagi mengenai mobile apps-nya sebelum rekan Andrian saya demo. Jadi mengingatkan bahwa Moodle ini bisa diakses dari website, ya seperti yang sudah kita akses selama ini. Ada desktop apps-nya yang bisa di-download di Windows Store sebenarnya. Tapi yang primadonanya sebenarnya adalah ada mobile app Moodle yang bisa di-download dari Google Play Store dan App Store. Dan
yang kita download itu adalah generic mobile app. Nah, yang ingin saya kenalkan di sini adalah yang branded branded mobile apps-nya. Ini adalah mobile apps yang sudah di-customize ya sehingga memiliki identitas ya dari institusi kita. Ya seperti tadi ada My ITS Classroom bisa di-download di Google Play Store ya. Jadi kalau branded mobile app ini sebenarnya bisa allow apps kita supaya bisa di-download di Google Play Store dengan nama dan branding dan theme yang sudah sesuai dengan milik institusi kita. Menunya pun dalamnya beberapa menu bisa di-customize ya dari fitur-fitur standarnya. Ya. Bisa available di Google Play Store maupun di App Store. Nah, lalu apa bedanya antara yang branded dengan yang generic, yang free, yang sekarang sudah bisa di-download? Kalau kita lihat yang generic itu di bawah ini, itu adalah yang khas warnanya oranye ya, gitu ya. Nah, yang generic ini pada saat di-download, otomatis dia akan menanyakan dulu site kita. Jadi user perlu memasukkan nama site kita, kemudian username dan password. Tapi kalau sudah di-branded, nggak lagi. Udah di-branded, keluarnya sudah layar sign in, benar-benar seperti mereka sedang sign in ke Moodle site kita saja langsung. Ya, jadi tidak akan bisa kemana-mana. Konfigurasinya juga sudah dibuat sedemikian rupa, jadi memudahkan user. User benar-benar memanggil apps-nya saja, download dan memanggil apps-nya, dan kemudian bisa login. Nah, fitur-fitur penting yang membedakan antara yang branded dengan yang free, yang generic adalah di notification-nya unlimited, bisa di-download di offline course, dan juga ada kemampuan analitiknya. Ya, beberapa poin saya share di sini. Jadi, dengan membranding mobile apps tersebut, maka kita bisa memiliki, saya sampaikan tadi, menunya. Jadi di sini dikasih lihat ya, kalau waktu kita download di App Store ataupun Play Store, itu sudah sebuah apps yang tidak perlu lagi ada kata-kata Moodle-nya, tapi sudah benar-benar merefleksikan identitas dari institusi pendidikan kita masing-masing. Ya, loginnya juga sudah bisa di-customize ya, sesuai dengan look and feel-nya. Dan kemudian warna ya, bahkan bahasa ya di dalam apps tersebut itu sudah juga bisa kita ubah ya. Jadi mungkin dashboard-nya mau diubah menjadi home-nya mau diubah menjadi kata katalog gitu ya, atau menjadi ruang utama begitu ya, itu semua bisa dilakukan. Font-nya pun bisa dipilih dari beberapa yang ada. Ya, jadi kalau nggak suka dengan font yang standarnya, bisa beberapa dipilih dengan yang lain. Ya. Look and feel-nya bisa sedikit berbeda. Ya, jadi tidak harus semua sama seperti generic model apps. Dan proses learning ini karena sudah menggunakan generic dengan branded apps, ya ini sudah comply juga dengan GDPR compliant protection. Jadi bagi institusi pendidikan yang bekerja sama ya dengan universitas luar, terutama dari Eropa, itu banyak yang sekarang mensyaratkan harus GDPR compliant ya. Dan Moodle apps ini sudah siap ya, sudah comply untuk hal tersebut. Notifikasi ini yang penting juga. Ini ada satu case yang menarik di mana fungsi notifikasi yang muncul di mobile apps, kalau ya kenapa ini penting, karena saya perlu share kembali, maaf saya mundur sedikit slide untuk lihat aja, bahwa untuk notification ya, itu kalau yang free itu hanya mensupport 50 free device, ya free subscription device. Jadi kalau kita mendownload generic mobile app, mendownload generic Moodle mobile app kita sekarang, kita sudah bisa pakai. Semua fungsinya udah jalan. Tapi notification-nya itu cuma jalan untuk 50 device pertama. Karena notification ini itu sebenarnya bukan datang dari Moodle server kita. Dia membutuhkan sebuah server khusus yang bernama notification server. Nah, notification server ini berjalan di Moodle HQ sendiri. Jadi si Moodle yang memelihara dan menjalankan notification server ini. Jadi ya for the sake of supaya bisa free ya, daripada nggak bisa dipakai, maka dia membatasi setiap Moodle saya cuma boleh 50. Tapi kalau kita subscribe ke branded mobile apps ini menjadi unlimited. Nah, notification ini menjadi sangat berguna karena dia akan membantu semua learner itu bisa misalnya ya, oh ini ada exam yang maaf ada quiz yang harus disubmit batasnya jam 7 malam, dia bisa ingatkan. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa mengcustomize notification ini menjadi pengumuman dari institusi pendidikan ke seluruh mahasiswa. Kita sering menemukan institusi pendidikan yang bertanya kepada kita, bisa nggak bangunin mobile apps ya untuk mengkonekkan ke seluruh student yang ada. Jadi rencana mau bikin mobile apps sendiri itu tentu biaya yang sangat besar. Nah, dengan model apps ini kita udah dapat
fungsi itu. Kenapa? Karena di sini ada fungsi chat, ada fungsi forum, bisa terjadi, bahkan kita bisa membangun mobile apps ini menjadi sarana help desk kita. Jadi misalnya user mau berbicara dengan dosen bisa diatur, atau mungkin user atau semua murid mau berbicara dengan tim akademis misalnya. Ya, kita bisa meng-assign help desk kita already di chat di dalam mobile apps ini menggunakan chat yang sama yang ada di Moodle. Jadi artinya para mahasiswa itu sebenarnya tidak perlu lagi sebuah aplikasi khusus untuk mengkonekkan, untuk membangun koneksi antara mereka dengan tim akademis. Dan kita juga bisa mengcustomize notifikasi ini menjadi pengumuman umum. Misalnya ya daftar ulang untuk hal apa gitu ya, maksimal tanggal berapa, kita bisa push notifikasi itu menjadi notifikasi yang muncul di mobile app. Ya, itu tentu kan lebih praktis ya daripada kalau kirim email, ya email kita tetap kirim, tapi apakah mereka baca emailnya apa enggak? Ya, kadang-kadang bisa tertimbun ya. Tapi dengan membantu ya, push mobile apps misalnya, informasi grade penilaian untuk mata pelajaran apa ya sudah selesai dinilai, bisa dicek detailnya di email. Informasi ini semua kita bisa push ke mobile app saja, jadi muncul sebagai notifikasi layaknya di sebuah mobile application lainnya. Ya, prosesnya sendiri memang saya perlu sampaikan bahwa tidak 100% aktivitas yang kita bisa lakukan di Moodle versi web itu ada di mobile, enggak. Mobile apps ini didesain untuk sebagai companion. Artinya kalau yang berurusan dengan administrasi, yang berhubungan dengan proses ujian dan sebagainya, nah itu tetap ya harus dilakukan di Moodle webnya. Tetapi kalau membaca pelajaran, mereview pelajaran, itu semua bisa dilakukan dari mobile ini. Ya. H5P juga sudah support, sudah jalan di H5P ini. Bagi yang masih menggunakan aplikasi berbasis COM, itu juga semua bisa jalan di mobile apps ini. Tersedia analitik ya menggunakan Google built-in ya, kalau yang branded ini dibanding dengan yang free sudah tersedia analitiknya ya menggunakan Google Analytics. Jadi sudah ada akunnya terintegrasi, jadi kita juga bisa menganalisa tren pemakaian mobile kita. Bahkan jadi kita bisa punya tren ya, kalau wah ini apalagi kalau udah ada rencana seperti kita semua emosi ya Pak Bagus ya, luar biasa. Dengan emosinya udah dirancang, ini ada kemungkinan nih user yang akses bukan cuma dari Indonesia, ya kan? Dari luar negeri juga bisa. Maka dengan analitik ini kita bisa melihat sebarannya, ya, strong point-nya di mana. Ya, kita juga pernah membantu beberapa institusi yang Indonesia lokal ya, tetapi benar-benar sudah punya peserta ajar studinya itu dari berbagai negara lain, ya, dari Timur Tengah, ya, dari negara-negara tengah ASEAN. Ya. Jadi dengan fungsi analitik ini kita bisa melihat peta sebarannya ada di mana saja. Jadi itu sangat berguna bagi tim akademis waktu mengembangkan rute pendidikan mereka. Ya, tanpa banyak waktu, menyita waktu lebih lagi, saya silakan rekan saya Adrian untuk mendemokan ya beberapa fitur yang ada di Moodle ya, H5P dan lain-lain. Terima kasih. Bagi yang mau bertanya bisa tetap tentu ditulis pertanyaan ke kolom chat. Kami dan seluruh tim akan menjawabnya, dan jika tidak terjawab dalam sesi ini, semua tetap akan dijawab di kolom Q&A, di dalam summary Q&A yang akan kita kirimkan ke semua peserta yang mengisi feedback form. Terima kasih. Medina, kembali ke kamu. Thank you. Terima kasih Pak Poni atas informasinya yang sudah di-share pada hari ini. Selanjutnya akan ada demo dari Andrian Hartanto. Andrian, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Poni dan Mbak Medina. Saya mau cek dulu apakah layar saya kelihatan. Sedang belum. Ya, videonya sih sudah kelihatan, tapi slide-nya belum. Untuk mobile apps-nya sudah kelihatan? Saya ada share screen dari HP saya. Sudah Andrian. Oke, terima kasih. Nah, mungkin akan langsung saya demokan saja. Ini kebetulan salah satu mobile apps yang sedang kami kerjakan dengan tim Moodle HQ. Ini merupakan BCN Academy, salah satu demo Moodle apps mereka.
Nah, di sini kita bisa lihat pas pertama kali user login, mereka akan langsung dimasukkan ke dalam dashboard mereka. Nah, di dashboard mereka ini akan ada beberapa list kelas. Di atas ada bagian recent access course. Ini adalah course-course yang baru mereka buka. Dan kemudian di bawah ada course overview. Di course overview ini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Ada in progress, future, past, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menampilkan semua course-course yang memang relevan ke user-usernya. Jadi saat mereka login langsung, mereka tidak perlu bingung untuk berpindah-pindah menu dan memilih navigasinya. Mereka dapat langsung scroll turun saja untuk mencari kelas yang ingin mereka ikuti. Nah, misalnya di sini, saya akan masuk ke kelas English with H5P. Nah, di sini seperti yang tadi Pak Puni sempat jelaskan bahwa semua konten yang ada di mobile apps ini sudah bersifat responsif dan mobile friendly. Salah satu contohnya adalah kita bisa menggunakan H5P ini untuk menciptakan sebuah konten yang cukup interaktif. Misalnya saya akan memilih yang kategori drag and drop. Nah, di sini merupakan demo sederhana di mana kita bisa membuat konten interaktif untuk para pengguna. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan label ke barang yang tepat. Jadi misalnya spoon, ini bisa saya tekan, kemudian bisa saya tarik. Semoga kelihatan pas saya tarik. Dan kemudian saya letakkan di bagian atas. Nah, kemudian dilakukan untuk semua item yang ada. Kemudian bisa kita tekan cek. Kemudian akan muncul nilainya. Nah, hal seperti ini sebelumnya belum bisa dilakukan di learning management system yang lain. Moodle juga dulu belum bisa seperti ini. Nah, tetapi karena ada H5P ini, dengan menggunakan teknologi HTML5, konten-konten interaktif seperti ini dapat ditampilkan baik di web maupun di mobile apps. Dan ini tidak eksklusif ke mobile apps tertentu. Jadi kita bisa gunakan ini di iOS maupun di Android. Nah, kemudian, kalau misalnya saya buka kelas yang lain, kita bisa lihat sebenarnya di sini juga muncul semua jenis activity yang ada di yang sudah disupport di Moodle. Ada database, glossary, assignment untuk mengumpulkan tugas, bahkan workshop, dan juga ada quiz, presentation seperti PDF, PowerPoint, dan lain-lain. Dan juga kita bisa membuat chat forum, chat maupun forum. Jadi di sini class discussion kita bisa lihat ini merupakan sebuah forum. Kemudian untuk peer assessment ini merupakan sebuah chat yang bisa digunakan oleh semua user yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, tadi saya sempat baca chat di Teams ini, banyak sekali concern terkait bandwidth. Jadi bagaimana kalau misalnya ternyata user tidak dapat atau tidak memiliki internet untuk dapat mengakses konten-konten ini. Nah, salah satu fitur andalan dari branded Moodle apps ini adalah kita bisa melakukan download course. Jadi kalau misalnya saya tekan di kanan atas, jadi ada 3 titik di kanan atas, seharusnya saat ditekan, kayaknya tidak muncul di layar, ada opsi untuk download course. Jadi kita bisa tekan download course, dan semua konten yang ada di course ini, sudah muncul ya kayaknya. Maaf, agak delay sedikit. Tapi saat kita tekan download course, semua konten yang ada di dalam kelas ini akan secara otomatis terdownload ke HP masing-masing peserta. Nah, kemudian peserta dapat mengerjakan kuis atau bisa membaca materi dan lain-lain langsung tanpa menggunakan internet selama mereka sudah melakukan download course. Kemudian setelah mereka mengerjakan hal tersebut, jika mereka terkoneksi kembali ke internet, secara otomatis Moodle apps ini akan melakukan sinkronisasi ke Moodle utamanya untuk mengupdate semua aktivitas-aktivitas dan semua progres yang sudah dilakukan oleh para peserta. Jadi dengan seperti ini, Moodle apps secara tidak langsung sudah tidak membutuhkan koneksi internet yang selalu always on. Jadi kita bisa hanya menggunakan koneksi internet jika diperlukan saja. Nah, selain itu, mungkin kita bisa yang tadi Pak Puni sempat jelaskan terkait chat. Jadi di bagian bawah ini ada beberapa menu, salah satunya adalah chat. Nah, di chat menu ini kita bisa lihat ada beberapa pengelompokan. Jadi ada start, group, dan private. Nah, mungkin kita bisa untuk private dulu. Untuk private ini kita bisa membuat chat room antara satu sama lain, entah itu dari sesama peserta, atau peserta ke pengajar, atau peserta ke admin. Ini sebenarnya merupakan chat room standar, dan ini kita bisa gunakan dengan tujuan agar semua diskusi atau semua percakapan antara user itu bisa tercatat by system. Nah, kemudian juga kita bisa membuat grup. Jadi kalau misalnya di grup ini kita bisa membuat misalnya di satu kelas ada 25 peserta,
dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, masing-masing 5 peserta. Nah, kita bisa membuat chat group agar mereka dapat dengan lebih mudah berkomunikasi dengan satu sama lain untuk mengerjakan tugas mereka. Nah, kemudian ini ada start. Nah, untuk start ini, jadi kebetulan user yang saya gunakan adalah user Barbara Gardner ini. Jadi chat room ini adalah chat room pribadi saya. Jadi saya bisa menggunakan ini sebagai personal note atau tempat mungkin seperti diary atau notebook personal saya, di mana saya bisa mengetikkan apapun di sini. Jadi misalnya, saya sedang mengerjakan tugas di mobile apps, kemudian saya memutuskan untuk pindah ke laptop saya. Tapi saya sedang di tengah mengerjakan tugas nih. Nah, teks yang sudah saya catat itu, mungkin bisa saya kirimkan dulu ke chat ini, ke diri saya sendiri. Kemudian bisa saya buka kembali di halaman webnya. Nah, kemudian, seperti apapun yang dijelaskan juga, di sini juga kita memiliki push notification. Jadi push notification harusnya akan muncul dari bagian atas, tapi juga di sini di bagian bawah ada halaman khusus untuk notification. Jadi kita bisa pastikan semua notification yang masuk itu tidak akan miss. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan push notification dari HP kita, itu kadang kan bisa ketimpa karena banyak sekali sekarang misal ketutup Tokopedia, ketutup Shopee. Nah, dengan adanya halaman ini kita bisa pastikan bahwa notifikasi itu tidak akan tenggelam. Dan kita bisa melihat semua notifikasi yang ada di sini. Kemudian yang menarik mungkin kita bisa melihat juga sebagai peserta, kita bisa masuk ke My Online Grades untuk melihat nilai-nilai yang dari semua kelas yang sudah diikuti. Mau tunggu sebentar supaya ada delay. Nah, jadi di sini kita bisa melihat semua kelas yang sudah diikuti user Barbara ini. Untuk nilainya mungkin bisa untuk nilainya ini ada beberapa yang sistem agregatnya menggunakan total. Jadi di atas ini kita bisa lihat 455. Ini karena semua nilainya itu ditambahkan, bukan di average. Jadi ini 100, 100, 100, 55. Jadi total 455. Tapi untuk kelas-kelas yang lain itu sudah menggunakan average yang benar. Jadi pas psychology misalnya 87, culture 97, dan seterusnya. Jadi ini merupakan gradebook mini atau rapor mini di mana para peserta bisa melihat progres pembelajaran mereka sudah sejauh apa. Selain itu, kita juga bisa membuat learning plan. Di learning plan ini kita bisa membuat di Excel Moodle ada competency based framework di mana kita bisa mengatur user ini jika ingin memenuhi learning plan tertentu, misalnya digital literacy basics. Mohon maaf, ada mikrofon yang nyala ya. Oke. Nah, jika ingin menyelesaikan digital literacy basic ini, mereka harus menyelesaikan apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat user ini sudah menyelesaikan 3 dari 8, dan sudah bisa kita set kompetensinya seperti apa, proficient atau tidak, dan syaratnya apa saja. Learning plan ini bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa semua peserta ajar sudah memenuhi syarat-syarat untuk dianggap kompeten dalam kelas-kelas atau materi-materi tertentu. Selain itu, kita juga memiliki academy information, di mana ini bersifat sebagai announcement forum. Jadi, nah di sini kita bisa melihat ada latest news. Kita bisa memberikan announcement di sini. Jadi misalnya kita ingin memberikan informasi bahwa sesi tatap muka di sekolah sudah bisa dijalankan per tanggal tertentu. Nah, yang bisa kita masukkan di sini. Dan kemudian juga kita bisa tambahkan deskripsi-deskripsi mungkin yang diperlukan tentang sekolah tersebut. Nah, selain itu sebenarnya juga di sini ada scan QR code. Ini merupakan fitur yang cukup baru dari Moodle, harus menggunakan Moodle 3.9, yaitu sekarang user sudah tidak harus memasukkan username dan password untuk login, tetapi mereka hanya cukup menggunakan HP mereka, kemudian mereka membuka scan QR code ini, mereka dapat login hanya menggunakan QR code. Jadi kita tidak meminta mereka untuk harus menghafal atau menghafal username dan password mereka. Nah, mungkin itu yang bisa saya demokan hari ini terkait branded mobile apps-nya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Medina. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sharing-nya Pak Andrian dan demonya. Semoga presentasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini. Ibu untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A, rekaman webinar, dan juga e-certificate. Selain itu juga karena akan ada door prize untuk 2 orang beruntung yang telah bertanya dan mengisi feedback form. Pemenang akan diumumkan di akhir acara. Nah,
Pertanyaannya udah banyak banget nih. Jadi kita langsung bacain aja ya pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Vivit Suryaning, SMAN 17 Surabaya. Untuk video conference, apakah harus pakai Zoom dan Teams? Mengingat dua alokasi itu berat di memori ataupun kuota. Siswa kami tidak semua mampu dan kami terbiasa menggunakan Google Meet. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Andrian atau Pak Poni. Iya, baik. Sebenarnya bandwidth yang dibutuhkan oleh, ya saya mencoba menjawab. Ya. Terima kasih. Ya, bandwidth yang dibutuhkan oleh semua teknologi video meeting ya, Bu, sebenarnya kita bisa bilang itu semua hampir sama saja. Semua berlomba-lomba ya. Artinya ibaratnya ya Google Meet misalnya, sekarang bandwidth-nya bisa lebih hemat ya, maka sebenarnya Zoom dan Teams sama saja sebenarnya. Kita bisa bilang, kita pernah mengukur juga secara umum ya, mengagregat. Sebenarnya kebutuhan bandwidth dari semua teknologi meeting itu pada dasarnya sama. Semua menggunakan sistem modal adaptif, artinya kalau bandwidth-nya sedang tersedia, mereka akan kualitas lebih bagus, dan kemudian jika sudah menurun, maka otomatis gambarnya akan lebih buram dan kemudian frame rate-nya merendah, tapi suara akan berusaha di-maintain ya, seperti yang mungkin sekarang kita lihat juga di beberapa yang sedang ada peserta kita ini, mungkin ada yang bisa melihat gerak-gerik saya dengan mulus ya gerakannya, tapi ada juga mungkin yang patah-patah. Tapi setidaknya suaranya dipertahankan. Jadi sebenarnya itu 11-12 aja. Maaf, pakai istilah 11-12 saja kebutuhan bandwidth-nya. Jadi kalau Google Meet itu bisa cukup, ya saya yakin Zoom pun sebenarnya harusnya cukup ya, harusnya cukup. Nah, jadi itu yang kita bisa share. Tapi di sini kita juga mau share ya, saya rasa ada pertanyaan lain juga. Kalau nanti ada waktu, kita bisa putar dan juga video demo interaktif H5P ya, kalau sambil menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin saya minta izin untuk play, sound-nya saya matikan, jadi kita cuma nonton aja bagaimana video H5P ini bisa membantu untuk istilahnya ya mengurangi sesi tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung itu kan tujuannya kita mau menyampaikan sesuatu. Nah, sebenarnya teknologi sekarang ini kita bisa manfaatkan asinkronus ya, yaitu membuat sebuah video interaktif yang sekarang sudah sangat mudah dengan H5P. Ya tadi memang demonya H5P untuk hal lain, tapi di sini kita juga ada demo yang video saya akan putar sambil pertanyaan-pertanyaan tolong tetap berjalan ya. Video yang saya putar ini akan silent, nggak ada suara. Jadi kita manfaatkan waktu, video saya putar H5P, silakan pertanyaan lain mungkin bisa dijawab. Semoga menjawab Bu, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan untuk dari Uli Mahendra, BPPP Ketindan. Pertanyaannya adalah, apakah ada modul video conference Zoom di Moodle? Dan untuk modul kuis, apakah ada fungsi pembobotan untuk setiap jawaban? Contoh, jawaban A bobot nilainya 75%, B nilainya 50%, C nilainya 25%, dan D bobot nilainya 100%. Dan pertanyaan yang kedua adalah, kenapa Moodle kami pada saat activity live chat jalan suka bermasalah? Ada yang susah login ke live chat. Apakah kendala apa yang kemungkinan terjadi sampai membuat hal seperti tersebut? Mohon Pak Poni untuk dapat dibagikan model infrastruktur yang tepat untuk operational system Moodle. Baik, Mbak Medina mungkin saya bantu jawab untuk yang barusan. Iya. Silakan Pak. Jadi mungkin tadi saya sempat lihat cukup banyak pertanyaan terkait video conference. Jadi sebenarnya untuk Moodle sendiri sudah support untuk video conference menggunakan Zoom maupun Teams. Dan selain itu juga sebenarnya kita juga bisa menggunakan namanya Big Blue Button, itu merupakan server video conference sendiri. Tapi jarang kami sarankan karena memang membutuhkan maintenance yang lebih. Nah, jadi selalu kami arahkan ke Zoom dan Teams. Seperti yang Pak Poni bilang juga sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan semua aplikasi video conference, itu tidak berbeda jauh untuk penggunaan bandwidth-nya. Jadi sebenarnya sama saja, cuma memang kita bisa manfaatkan sebisa kita. Misalnya seperti di video webinar hari ini, kita sarankan bahwa semua user tidak menyalakan videonya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghemat bandwidth untuk semua user yang ada di sini. Nah, kemudian maaf Mbak Medina, boleh dibacakan pertanyaan berikutnya? Terkait kuis ya? Ya, kuisnya sering masalah. Oke, nah terkait kuis, untuk pembobotan setiap pertanyaannya itu bisa dilakukan. Jadi saat kita meng-create kuis, kemudian kita create question istilahnya. Nah di question itu kita bisa mengatur bahwa weight atau bobot setiap pertanyaan itu berapa. Dan kemudian jadi kita bisa memastikan bahwa setiap pertanyaan itu
peran yang sulit akan memiliki bobot yang tinggi, sedangkan peran yang mudah akan memiliki bobot yang sedang atau rendah misalnya. Nah, kemudian setelah itu juga pertanyaan terkait live chat. Nah, mungkin ini juga tadi saya sempat banyak baca di kolom chat bahwa banyak sekali masalah-masalah atau mungkin masalah performa terutama di model-model yang sedang dipakai Bapak Ibu di sini. Nah, sebenarnya ini merupakan memang spesialisasi kami untuk melakukan troubleshooting dan mengecek masalahnya di mana. Tapi biasanya memang ini disebabkan oleh infrastruktur yang mungkin memang belum mapan. Jadi memang perlu kita pastikan bahwa infrastruktur yang digunakan itu sudah memang sesuai. Jadi ada yang mungkin istilahnya server clustering di model, itu bisa dicek ada di dokumentasi modelnya. Jadi kita harus memastikan bahwa semua server dan infrastruktur topologi terutama topologi servernya itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh model. Semoga dapat menjawab. Oke, berarti udah terjawab ya oleh Bapak Andrian. Selanjutnya mungkin pertanyaannya untuk Bapak Bagus. Ada yang bertanya dari Widya Universitas Negeri Padang. Jika pelaksanaan tes TOEFL menggunakan My ITS Classroom secara online, bagaimana cara untuk mengawasi apakah peserta melakukan kecurangan atau tidak? Izin menjawab. Untuk yang pertanyaan dari Bu Widya tadi itu kalau di TOEFL kami menggunakan Zoom untuk pengawasannya. Jadi pengawas hadir lewat Zoom. Kemudian kami menggunakan kombinasi Safe Exam Browser. Jadi memastikan peserta tidak membuka browser lain selain browser utama seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan Safe Exam Browser dan menggunakan Zoom untuk pengawasannya. Dan biasanya kalau memungkinkan biasanya kamera kita minta arahkan. Kita adakan beberapa sesi pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan kartu identitas, yaitu masih sedikit manual dengan pengecekan wajah peserta. Kemudian selayaknya ujian yang biasanya itu kita minta kamera sesekali itu kita putar 360 derajat untuk melihat kondisi ruangan secara acak seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, Pak, ini ada satu lagi nih pertanyaan untuk Pak Bagus dari Adi Saputra, Univ Syah Kuala. Dengan infrastruktur seperti itu, sanggup berapa koneksi atau concurrent connection di saat bersamaan, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kita dengan kondisi kemarin, 6 worker itu kita sempat bisa melayani 1.500 peserta itu sedang ujian atau kuis bersamaan, plus masih ada lagi tambahan sekitar 1.000 mahasiswa lain itu sekedar membuka konten saja, sightseeing masuk ke kelas, melihat konten, tapi tidak melakukan aktivitas yang langsung ya. Jadi pernah kita sampai bersamaan tuh menghandle 2.500, di mana 1.500-nya kuis bersamaan, sementara 1.000 lainnya hanya melihat konten saja. Itu bisa kita tangani dengan konfigurasi seperti yang tadi saya paparkan, yaitu 6 worker, 1 DB, 1 LB, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Nur Salim, Lab School Cibubur. Misal kita udah buat Moodle, udah jalan tapi dengan Moodle biasa. Apakah bisa dialihkan ke Moodle App dan apakah ada perubahan data? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Andrian atau Pak Poni. Ya, mungkin saya bantu jawab. Nah, jadi sebenarnya branded Moodle Apps ini merupakan complementary. Jadi pelengkap dari Moodle yang mungkin sudah digunakan Bapak Ibu saat ini. Jadi sebenarnya tidak perlu ada perubahan dari Moodle-nya sendiri. Memang kita perlu aktifkan beberapa fitur mungkin konfigurasi. Tapi selebih dari itu seharusnya tidak ada perubahan signifikan dari Moodle yang sudah dipakai Bapak Ibu saat ini. Jadi tidak akan mengganggu kinerja sistem yang sudah ada saat ini. Oke, baik Pak Andrian atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Budi Hertanto. Bagaimana dengan security vulnerabilities di Moodle? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Andrian atau Pak Poni? Baik. Terkait security, sebenarnya jadi Moodle ini karena merupakan open source app, memang kita bisa melihat semua source code-nya itu ada di GitHub, jadi terbuka untuk publik. Jadi untuk security sebenarnya dari sisi server itu memang tanggung jawab kita sebagai engineer dan developernya untuk memastikan bahwa servernya itu aman.
Jadi memang ada beberapa konfigurasi yang perlu kita pastikan agar servernya itu tidak mudah dihack misalnya. Nah, tapi dari sisi aplikasinya sendiri, sebenarnya Moodle ini sudah cukup secure, karena kalau misalnya kita cek di trackernya, jadi Moodle memiliki bug tracker sendiri, itu sangat sering mendapatkan fix dan patches untuk memastikan bahwa security Moodle ini tidak ada security holes-nya. Jadi sejauh ini juga kami sudah menghandle beberapa institusi, tidak pernah ada isu terkait security sih. Jadi memang dari sisi aplikasi sudah cukup aman, tinggal kita pastikan saja, kita lebih kuatkan lagi saja dari sisi servernya. Ya, saya tambahkan adalah Oke. ya memang, ya saya tambahkan sedikit dari Andrian ya. Jadi memang yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan itu ya memang harus rajin di patch Pak. Kalau ada update ya. Jadi pastikan modelnya versi yang cukup baru dan kemudian ya kalau nggak terbaru ya minimal sudah yang baru. Kalau modelnya masih versi 2 poin sekian, apalagi masih versi 1 poin sekian, ya itu tuh pasti akan kesulitan ya, karena sudah sangat vulnerable. Tapi kalau sudah 3.78 ke atas ya, sekarang yang terbaru 3.10, maka pada dasarnya semua patch itu masih terus ongoing disediakan oleh model. Jadi ya regular update saja gitu ya. Itu saran kita sih. Kalau kita bagi customer yang memiliki managed services dengan PCMan, kita yang melakukannya. Tapi bagi tidak ya bagi rekan-rekan semua ya bisa kok dikerjakan sendiri. Tapi perlu disiplin aja untuk selalu mengecek ya apakah ada patch yang terbaru yang dirilis. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andrian dan Pak Poni. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya cukup mirip dari Bapak Mustafa Arifin dari Man Purbalingga dan Springfield School. Untuk sekitar concurrent 1.500 user, butuh spek server yang seperti apa? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab? Maaf, tadi boleh diulang, suara saya nggak kedengaran. Untuk concurrent 1.500 user, kira-kira butuh spek server yang seperti apa, Pak? Oh ya, oke. Baik, 1.500 ya. Kalau 1.500 ya sebenarnya tinggal konfigurasinya sama ya, seperti yang sudah nanti akan kita kirimkan juga ya, konfigurasi secara umum. Seperti yang sudah di-share juga oleh Pak Bagus, yaitu menggunakan 6 worker. Kalau 1.500 seharusnya sih cukup menggunakan 2-3 worker ya, seharusnya. 3 worker lah ya, kita sarankan 3 worker. Jadi konfigurasinya sama, load balancer, 3 worker, atau 3 model apps ya, dengan 1 Redis cache dan 1 database, 1 storage ya. Ya, tapi kalau VM speknya ya kita pastikan tidak ada bottleneck dari sisi network maupun di IOPS ya tentunya ya. Salah satu challenge-nya di model itu sebenarnya kan adalah di IOPS dari storage-nya juga ya, yaitu kalau banyak user yang mensubmit tugas dan sebagainya, ya disarankan untuk storage-nya menggunakan SSD ataupun high performance storage system untuk user sudah di atas 1.000. Ya, semoga menjawab. Kalau butuh informasi lebih lanjut nanti bisa dibantu sih oleh pre-sales consultant kita. Tapi umumnya 3 worker harusnya cukup Pak. Jadi gambarnya sama seperti yang tadi sudah di-share. Yang juga nanti akan kita kirimkan deliverance modelnya. Bapak hanya perlu memastikan minimal menggunakan 3 web apps ya, di belakang load balancer. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Poni. Kemudian saya akan menutup selesai sesi Q&A ini. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir karena nanti akan kami kirimkan melalui email. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi feedback form, saya ingatkan lagi untuk mengisi feedback form. Guna mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A, rekaman webinar, dan juga e-certificate. Saya juga mengingatkan bahwa akan ada door prize buat hadiah saldo e-wallet sebesar Rp150.000 untuk 2 orang beruntung. Ya, baik. Terima kasih. Ya, bagi semua yang sudah mengisi feedback form. Jadi sekali lagi, bagi semua pertanyaan yang belum terjawab, ya jangan khawatir. Ini semuanya akan kita summarize. Jadi semua pertanyaan yang sudah masuk, ya akan kita compile dan kemudian baik jawaban yang sudah kita berikan secara lisan tadi maupun yang tadi tidak terjawab, semuanya nanti akan kita jawab secara lisan dalam Q&A summary. Ya, Q&A summary artinya semua pertanyaan akan kita jawab. Nah, dan Q&A summary ini akan kita blast emailnya
kepada semua yang sudah mengisi feedback form. Jadi tolong pastikan pada saat mengisi feedback form itu menggunakan alamat email yang valid ya. Karena semua Q&A summary dan juga link dari recording ya, dari rekaman seluruh presentasi hari ini akan disertakan di dalam email tersebut ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah selesai mengisi feedback form. Dan nanti kita akan kirimkan link rekaman maupun juga Q&A summary ya setelah tim kita selesai menjawab seluruhnya begitu. Baik. Selanjutnya seharusnya ini sesi door prize ya. Sesi door prize sebentar. Sepertinya rekan kita Bu Medina sedang ada technical glitch. Sebentar saya pastikan ya. Iya, halo semuanya. Maaf sebelumnya tadi sempat hilang sebentar, ternyata ada gangguan koneksi. Untuk the best Q&A, kita ada sebentar. Uli Mahendra dari BPPP Ketindan. Untuk satu lagi, kita akan menggunakan wheel of name dari orang-orang yang sudah mengisi feedback form dan akan dibantu rekan saya oleh Ida. Siapa yang beruntung? Ya, Dr. Andes, I Gede Aryasa MPD. Iya. Terima kasih. Selamat Bapak. Selamat ya Pak ya. Dapatkan e-wallet ya, Medina ya, e-wallet ya. Iya, dapat e-wallet antara OVO atau GoPay. Kembali lagi saya ucapkan selamat buat Bapak yang sudah memenangkan. Saya ucapkan selamat. Hadiah akan kami kirimkan paling lambat 3 hari kerja dari hari ini.